Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Moskow siap berunding dengan siapapun guna menyelesaikan perselisihan di Ukraina. Perundingan atau pembicaraan damai itu, kata Putin, pasti didasarkan pada isu kemenangan atau kekalahan para pihak. Rusia, tegas Putin, akan memenangkannya. Semua negosiasi didasarkan pada kekalahan militer atau kemenangan militer. Tentu saja kami akan menang, kata Putin. Pernyataan tegas itu dikemukakan Vladimir Putin di podium Forum Ekonomi Internasional Saint Petersburg pada Jumat 7 Juni 2024. Putin menjawab pertanyaan audiens forum yang datang dari ratusan negara di dunia. Ada ribuan tamu penting, undangan, peserta delegasi bisnis hadir dalam event ini. Apa maksud Vladimir Putin? Benarkah konflik di Ukraina akan segera berakhir di meja perdamaian? Bagaimana dengan NATO dan Eropa? Realitas di medan tempur Ukraina tampaknya menunjukkan kenyataan yang berbeda. Negosiasi damai masih jauh panggang dari api. Bahkan tidak sedikit yang cemas peperangan Ukraina akan semakin membesar dan meluas ke seantero Eropa. Penggunaan senjata nuklir pun bukan mustahil. Donald Trump, rival sekaligus terus Joe Biden di Pilpres Amerika, mengatakan jika Joe Biden terpilih lagi, perang nuklir Amerika-Rusia bisa terjadi. Tara Reid, mantan asisten Joe Biden saat di Kongres, menyebutkan jika sosok itu terpilih lagi, perang dunia ketiga bakal pecah. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan resiko penggunaan senjata nuklir saat ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak era Perang Dingin. Rusia dan Amerika berusaha menggelar uji tembak rudal balistik antar benua yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Konflik Rusia-Ukraina pada dasarnya telah berubah jadi peperangan antara Rusia di satu sisi dan kekuatan besar NATO yang menggunakan Ukraina sebagai proksinya. Meningkatnya level pertempuran ditandai keputusan Prancis, Jerman, dan diam-diam Washington yang menyetujui penggunaan rudal jarak jauh NATO untuk menggempur target Rusia. Keputusan ini memberi kesempatan Ukraina meluncurkan rudal-rudal jarak menengah dan jauh yang dikirim Amerika, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Norwegia, dan sekaligus menaikkan tensi permusuhan. Rudal-rudal itu tentu saja tidak mungkin dikendalikan Ukraina sendirian. Disinilah sesungguhnya bukti menunjukkan NATO telah terlibat langsung dalam konflik Ukraina. Rudal-rudal presisi itu hanya bisa diluncurkan menggunakan perantai elektronik yang tidak dimiliki Ukraina. Lalu siapa yang mengontrolnya? Tentu saja hanya pasukan NATO yang bisa mengendalikan, mengirim data elektronik sekaligus sistem pemandu rudalnya. Tombol peluncuran bisa saja ditekan pihak Ukraina. Selebihnya sistem hanya bisa dioperasikan elemen-elemen militer NATO. Mereka bisa memandu dari luar Ukraina, misalnya terdekat dari Polandia yang anggota NATO atau unsur-unsur NATO lain yang masuk dan beroperasi di dalam wilayah Ukraina. Moskow meyakini keduanya sudah terjadi. NATO aktif terlibat perang di luar maupun dari dalam wilayah Ukraina. Emmanuel Macron adalah tokoh utama Uni Eropa yang resmi mengajak Eropa mengirim tentaranya berperang di Ukraina. Tentara reguler Prancis pun sudah masuk Ukraina, jadi operator sistem senjata, instruktur, dan pelatih militer di berbagai front. Paris sebelumnya juga telah mengirimkan legion asing, tentara semi bayaran yang bekerja untuk Prancis, dan personilnya terdiri warga beragam negara. Rencana terbaru Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah ia berjanji mengirimkan jet tempur Mirage 2000 seri 5 ke Ukraina. Tanpa penyesalan, Macron menyebut pengiriman senjata modern dan jet tempur Prancis itu adalah langkah yang sama sekali tidak berpengaruh menaikkan level konflik.
Peningkatan tensi konflik, perubahan sikap Eropa dan NATO ini tidak lepas dari kemajuan strategis yang dicapai militer Rusia di berbagai front. Bagi Vladimir Putin, segala usaha NATO untuk menaikkan skala konflik tidak akan mengubah apapun di Ukraina. Putin mengingatkan konflik terbuka dengan Rusia bukan dipicu operasi militer khusus Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Perang sesungguhnya telah dimulai sejak 2014 ketika terjadi revolusi Maidan yang mendongkel pemerintahan Ukraina yang sah. Pergantian rezim di Kiev itu diikuti persekusi dan serangan bersenjata pasukan Kiev dan paramiliter ultranasionalis ke wilayah Luhansk dan Donetsk. Penduduk kedua wilayah ini pengguna aktif bahasa dan kultur Rusia. Mereka menentang rezim baru Kiev yang condong ke barat. Bombardimen selama 8 tahun Kiev ke wilayah Donbas memaksa penduduk setempat memilih bergabung ke Federasi Rusia lewat referendum. Setelah penggabungan itulah Rusia memiliki alasan sah untuk masuk Ukraina, membuat wilayah perlindungan yang cukup lebar dengan merebut wilayah Donbas. Alasan lain Rusia, mereka ingin memastikan Ukraina tidak menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. Jikapun terjadi, Rusia ingin menjadikan wilayah lebar dan luas sepanjang perbatasan Rusia-Ukraina sebagai perlindungan supaya NATO tidak tepat berada di depan halaman rumah mereka. Vladimir Putin memastikan tujuan Rusia hanya sampai di titik ini dan tidak akan terus maju mencaplok wilayah Eropa seperti dikhawatirkan Uni Eropa dan NATO. Karena itu Moskow terbuka untuk negosiasi, tetapi syaratnya Moskow harus bisa mempercayai pihak lain dan ditawari kondisi yang sesuai dengan kepentingannya. Pembicaraan damai menurut Putin tidak bisa didasarkan pada fantasi seperti yang kerap diulang oleh Volodymyr Zelensky. Kiev menghendaki Rusia menarik pasukannya dan mengembalikan wilayah Ukraina seperti sebelum 2014 atau sekurangnya sebelum 24 Februari 2022. Zelensky juga menuntut pembangunan kembali infrastruktur Ukraina oleh Rusia, sekaligus meminta peradilan kejahatan perang terhadap para pemimpin Rusia. Inilah yang disindir Vladimir Putin sebagai fantasi Ukraina yang didukung oleh para sponsornya di NATO. Terlebih di mata Rusia, kekuasaan Volodymyr Zelensky sudah berakhir pada 20 Mei 2024. Kekuasaannya saat ini tidak sah secara konstitusional. Tentang kepercayaan pihak lain, Vladimir pun mengacu pengakuan Angela Merkel dan François Hollande, mantan pemimpin Jerman tentang kesepakatan Minsk 2014. Jerman dan Perancis menjadi penjamin atau garantor penyelesaian konflik Donbas. Tidak banyak yang mereka lakukan dan ternyata Barat memang hanya mengulur waktu. Tidak ada arah menuju perdamaian. Kesempatan digunakan NATO untuk mempersenjatai dan meningkatkan kapasitas militer Ukraina. Inilah yang dibaca Rusia dan dimaksud Vladimir Putin sebagai rasa saling percaya yang sudah hilang dari pihak Barat. Sepeninggal Angela Merkel, perubahan besar terjadi di Jerman. Dulu Berlin adalah mitra dekat Moskow. Industri Jerman yang terkuat di Eropa sangat terbantu oleh minyak dan gas dari Rusia. Kini di tangan Kanselir Olaf Scholz, Jerman tengah mengubah postur militernya yang pasif menjadi kekuatan progresif dan harus siap menghadapi perang besar pada 2029. Tribuners, inilah realitas yang menjauhkan skema perdamaian Rusia-Ukraina dan atau peredaan konflik antara Rusia, NATO hingga detik ini. Rusia berulang kali menegaskan sikapnya siap duduk di meja perundingan. Sebaliknya, Ukraina semakin menjauh dari cara ini. Sponsor Ukraina di Barat, para politisi penganjur perang, industrialis militer, kelompok anti-Rusia memilih terus memasok senjata ke Kiev. Artinya, minyak peperangan terus dipompa dan tidak ada pilihan lain bagi Rusia kecuali terus melanjutkan misinya melumpuhkan Ukraina dan mencegah NATO terus bergerak ke timur Eropa.